Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal walad wa syartu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alaihi an yakuna aliman illa anna kulla alimin la yasluhu lil khilafah. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi ala sabilil ijmali hatta la yadda'iya kulla ahadin annahu mursyidun wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Syawal. Syawal itu berarti meningkat. Setelah sebulanan kita digodok, dilatih, digembleng, dididik oleh kita sendiri, yaitu dengan melaksanakan saum, bukan hanya menahan makan, minum, dan haus, tapi menahan seluruh anggota kita. Karena asyamu junnah, puasa itu benteng. Benteng apa? Benteng seluruh anggota dan segala nafsu kita. Maka fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas. Kalaulah kalian puasa, maka jangan berbuat rafas. Rafas itu ai al-fahsya fil qaul. Kata-kata keji, termasuk kata-kata cabul itu rafas. Cuman aneh kalau ada ya ceramah dai cabul itu diketujui, ini aneh. Padahal diperintahkan jangan, ya. Wala yaskhab itu sikap dan perbuatan yang tak pada tempat. Wala yajhal, sikap jahlun. Ini berarti benteng. Kemudian kita setiap pagi bangun jam 3 subuh, sahur, sholat subuh jamaah, lanjut puasa, kemudian malamnya kita tarawih dan witir, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan seterusnya, berzikir, istighfar dan lain sebagainya. Maka alangkah ruginya kita yang mestinya Syawal kita meningkat, pas bulan Syawal justru kebalikan. Subuh biasa ramai, maghrib biasa ramai, isya ramai, kok hilangan. Ini jangan sampai ada panitia atau pengurus musala mengulas spanduk besar, Bapak Ibu. Dicari jamaah salat subuh dan isya yang hilang. Mohon kalau ketemu suruh balik ke masjid atau musala. Jangan sampai begitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya meningkat tadi kan. Nah, kita lanjut kajian kita Al-Ghazali, ya. Dalam bab ittakhidz laka mursyidan. Carilah olehmu itu mursyid. Apa sih mursyid? Guru. Kita jangan selalu memahami ini karena ini dikaitkan dengan tasawuf dan benci tasawuf lalu nggak mau belajar. Jangan kayak gitu. Kita hanya selalu berkutat, bersoal, berdebat masalah istilah yang nggak pernah selesai. Substansinya nggak kita lihat. Apa sih mursyid itu?
Ya, dari kata arsyada yursyidu, yang membimbing, yang menunjukin, itu mursyid. Ya. Bahkan kalau kita lihat Nabi Muhammad itu mursyid. Ya kan? Pada beberapa waktu yang lewat, bahwasanya li'anna Allah Ta'ala arsala lil ibad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengutus bagi hamba rasulnya, utusannya, lil irsyad, untuk membimbing, ila sabilihi, kepada jalan Allah. Mursyid atau murabbi itu bisa dikaitkan dengan persoalan pendidikan. Maka Al-Ghazali sempat berbicara bahwa seorang mursyid, ya, atau murabbi, itu kan sebetulnya mendidik, ya. Hanya ada istilah tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Apa sih makna tarbiyah? Makna mendidik dengan mursyid tadi? Makna tarbiyah yasbahu fi'lal fallah. Pendidikan itu seperti kelakuan perbuatan seorang petani. Jadi seorang mursyid, guru, itu seperti petani. Alladzi yaqla'u syuq, yang tugas petani itu adalah mencabuti duri. Ya. Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah, lalu menghilangkan tanaman tumbuhan yang mengganggu. Min baini zar'i, di antara batang-batang pohon itu. Supaya apa? Liyahsuna nabatuhu, supaya bagus tumbuhnya, wa yakmula ri'uh, dan supaya sempurna hasilnya. Itu fungsi guru sebetulnya. Ini bisa berlaku buat apa saja. Nah, kita jangan anti dengan istilah mursyid. Kita tuh ribut, ya. Ada muncul ayat asy'ara, diartikan kan penyair atau cuman diartikan Adi Hidayat sebagai musik misalnya, ribut. Antum tuh aneh. Beliau menjelaskan dari awal dengan detail. Beliau jelaskan bahwa sesuatu itu haram dan halalnya tergantung kepada perbuatan dan niatnya. Kan gitu. Anda seorang pencuri, pada masa Umar bin Khattab dia mencuri, nggak dipotong tangan. Lihat apa dulu tujuannya. Kita tuh dikit-dikit menghukumkan, memponis. Aduh, gimana kalau dikit-dikit kita ponis haram, ponis bid'ah. Aneh kita. Sesosok yang sekali beradi hidayat saja dibully habis-habisan. Kenapa? Karena kita inginnya hukum itu begini. Padahal nggak begitu. Tergantung kepada niat, ya kan? Musik itu haram kata beliau, syair itu haram ketika isinya, misalnya kata beliau, contohnya Cinta Satu Malam, itu haram pada bait-baitnya. Apalagi Hamil Duluan, coba lihat, Hamil Duluan haram tuh. Tapi kalau isinya baik, maka ini kadang aneh manusia, ya. Ya, tapi ini kelompok garis dan karas-karas saja lah. Tapi aneh, kita suka yang kayak gini. Yang pintar pengarasan kayak gini suka banget. Makanya saya bilang gini, ada yang bilang gini, Muhammadiyah dengan Salafi itu sama? Enggak sama. Enggak sama, Om. Muhammadiyah dengan Salafi dekat, tapi enggak sama. Kalau kita bicara kedekatan, NU dan Muhammadiyah dekat. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu satu perguruan. Makanya Kiai Haji Hasyim itu manggil Kiai Dahlan itu Kang Mas Darwis. Kang Mas, karena satu perguruan. Dekat tapi nggak sama. Jangan samakan. Karena Muhammadiyah itu lebih moderat, lebih tengah, lebih berkemajuan. Dia ambil semua unsur pendidikan, lalu disaringnya semua dipakai. Makanya mazhab Hanafi dipakainya, Maliki dipakainya, Syafi'i dipakainya,
Hambali dipakainya, tapi semua mazhab yang dipakai ini kemudian ditarjih, mana yang paling rajih itu Muhammadiyah. Jadi jangan katakan Muhammadiyah tak bermadzhab, om. Ya. Ini om-om kita nih, bermadzhab om. Ya. Bos kan mazhab kita nih. Cuman tidak fanatik begitu. Kita bermadzhab tapi tidak fanatik. Jadi Muhammadiyah itu bermadzhab tapi tidak fanatik dan tidak juga anti mazhab. Yang anti mazhab itu kelompok yang sing hantam taros itu, yang bermadzhab, yang tidak bermadzhab. Nah, tapi kita umpat-umpatan. Nah, maka itulah kemudian Bapak Ibu jangan ribut masalah istilah. Kita lihat dulu. Jadi saya sempat ditelepon juga oleh Ustadz juga. Dia sempat, Ustadz, kan Muhammadiyah dengan Salafi itu sama-sama kada berkunut. Kata siapa kada berkunut? Betul Muhammadiyah enggak berkunut? Betul enggak? Kan setelah tarjih muncul kita nggak pakai kunut. Tapi Buya Hamka bagaimana? Oh itu kan pendapat Buya Hamka. Lu Buya Hamka kan adalah tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan apa nggak berkunut? Cuman setelah kita ada keputusan tarjih nggak pakai kunut, ya udah nggak usah pakai kunut. Kan gitu. Kunut nggak dipakai di dalam tarjih. Ada keputusan karena kita duduk di organisasi maka nggak pakai. Tapi jangan kita membid'ahkan kunut. Iya. Nah ini ya, jadi saya bilang antum jangan asal loh. Ya, karena tokoh-tokoh kita dulu melihat pada kondisi. Ya, kalau kita selalu mencari perbedaan, kapan ininya? Nah baik, kita lanjut ya. Mursyid apa sih? Maka Allah pun ternyata mengutus bagi hamba itu, kata ini Al-Ghazali, kata beliau, Annallaha ta'ala arsala li'ibad, bahwasanya Allah ta'ala mengutus bagi hamba-hambanya rasulan lil irsyad, rasul yang menjadi pembimbing ila sabilihi, kepada jalannya, jalan Allah. Nah kemudian rasul ini meninggal, wafat. Fa idza ta'ala sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah kosong tidak ada lagi Rasulullah, faqad khalaqal khulafa'a, maka diganti dengan pengganti. Ya, faqad khalafa, maka diganti al khulafa dengan pengganti. Siapa penggantinya? Kita sebut khulafa rasyidin, pengganti yang membimbing. Lihat, kita logika kita pakai tanpa menggunakan nafsu ingin memenangkan ego. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu, musuh kita sejatinya itu bukan orang luar kan? Musuh kita itu bukan orang yang berbeda paham, bukan orang berbeda agama. Musuh kita itu ego kita. Itu musuh kita. Ingin diakui, ingin dianggap. Antum tahu bagaimana sifat iblis? Ingin diakui, ingin dianggap, ingin dipuji, ingin dihormati, tidak mau kalah, dengki, hasad. Iblis sifatnya. Ada punya sifat ini? Sama. Jadi kalau kita masih ingin diakui, ya itu sama. Nah baik. Lalu ketika itu diganti dengan khulafa rasyidin fi makanih, di dalam tempatnya, pada tempatnya Rasul. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Hatta yursyidu, sampai mereka membimbing ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Nah ini mursyid. Paham mursyid Pak ya? Jadi jangan dikaitkan dengan tasawuf dulu. Dan kita jangan benci tasawuf dulu Pak. Ya. Loh Ki Haji Gusti Abdul Muiz dulu baca hikam kok. Hikam itu kan karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama Maliki. Jangan anti kita. Loh Syekh Abdul Qadir Jailani seorang ulama Hanabilah kok. Penganut mazhab Hambali. Ya. Tapi beliau kemudian bertasawuf. Nah, baik kita lanjut. Lalu ketika kita bicara tentang guru, wahai anakku, kata Al-Ghazali, wahai anakku, ayyuhal walad, wa syaratu syakhil ladzi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillah salawatullah wa salamuhu alaihi ayyakuna aliman. Nah, lihat. Syarat menjadi guru itu enggak gampang, Pak. Oh, dikit-dikit cuman pandai ngomong dikit, oh dipanggil. Saya dulu pendidikan kaderisasi itu enggak bisa asal ngomong bisa lo jadi.
dai, nggak bisa. Digembleng dulu Pak, digodok dulu habis-habisan, digorenda dulu mati-matian. Mohon maaf, tahadus bernikmah Pak, saya juara dai, juara lomba pidato loh. Dari kecil saya juara lomba pidato. Apakah lantas kemudian saya langsung naik ke atas mimbar? Enggak bisa langsung naik ke atas mimbar. Banyak anak-anak saya kan juara 1 semua kan untuk lomba dai. Tapi enggak langsung naik atas mimbar. Digodok dulu kita. Dilatih dulu. Bahkan kami disuruh ceramah ke tempat-tempat latihan, dikasih duit. Saya tolak. Apa kata beliau? Ikam ni malaikatkah? Manusiakah? Kamu itu manusia, lain malaikat. Terima. Tapi apa yang terjadi ketika kita sampaikan ke guru? Buat ke dalam celengan. Itu dulu latihannya Pak. Bukan itu yang kita cari. Kenapa? Khawatirnya kata guru saya, kalau kita berceramah dapat ini dapat itu, kemudian nantinya itu pegang hidup kita. No, nggak bisa. Jangan berpegang kepada pendapatan dari orang lain. Nanti itu jadi gawian. Nah, kalau udah jadi gawian, kemudian karena kelompok masyarakat ini banyak, ada yang ketujuh lucu. Maka supaya kita ngikutin mereka di kiau tawas, jadilah pelucu, pelawak. Oh, ada juga ternyata kelompok yang ketujuh karas. Pengarasan, muka ada karas ke kiau, jadilah pengarasan. Nah, ini. Dan biasanya di kelompok kita ketujuh yang pindah karas-karas, yang hantam terus, bid'ah terus, haram terus. Kalau tahu apakah hukumnya? Pada fikih itu, Ustaz jangan ada teman, kebetulan dia bukan anak pesantren. Kalau anak pesantren itu enak loh Pak. Mohon maaf, saya bukan manukan yang umum, saya juga umum kok. Saya juga umum. Saya ngaji sejak kecil, udah ngaji. Saya belajar sekolah di SD. Soalnya saya ngaji kitab. Nah, ada yang umum. Ini biasanya nggak paham. Mau dia bilang gini, karena dia hijrah. Lalu kemudian dia bilang, saya kalau jaga kajian yang sunnah, ustadz yang sunnah. Ya ustadz yang sunnah yang kayak apa? Bapak Ibu tolong kasih tahu apa sih sunnah dulu tuh. Nah, jangan bicara. Ternyata pahamnya sunnah itu apa? Nang janggutnya panjang. Nang celana cingkangan. Oke, boleh, saya sepakat itu. Tapi itu bukan persoalan sunnah tuh. Sunnah kayak gitu aja. Ikam jualan sembahyang tuh, ada nang telanggar sunnah. Mana sih ditunjukkan? Kamu sembahyang berjamaah. Nggih aja. Itu sunnah lah jamaah. Kita laki-laki loh. Laki-laki sholat jamaah itu sunnah. Tapi lihat ketika kita sholat, sejatinya dalam fikih yang namanya sujud itu meletakkan tangan kan lebar. Idealnya baca bab sujud. Meletakkan tangan menghadap kepada kiblat, kemudian ini dirapatkan, yang ini diarahkan ke kiblat, yang ini direnggangkan. Kawalah. Ini dihiga orang lain. Nggak bisa kan kita sempitkan. Kenapa? Karena ada orang. Artinya hubungan kita dengan Tuhan juga ada hubungan kita dengan manusia. Karena ini tersakiti dengan tangan kita, janganlah kita nyakitin dia. Kesempurnaan ibadah mahdah kita akan menjadi sempurna kalau kita juga beribadah secara hablum minan nas. Jangan kita memaksakan mengganggu orang lain. Berarti ada orang lain di samping kita. Itu kan Ustaz meninggalkan sunnah untuk mendapatkan sunnah lain. Sunnah mana? Nabi nggak pernah kok kayak gini. Mau laki mau perempuan, Nabi kan di depan kayak gini ya. Antum melanggar sunnah. Maka pahami sunnah itu dengan baik. Jangan, apakah kemudian pengajian tidak sunnah? Lalu tuntung sembahyang, bulikan. Kenapa mereka bulik? Karena menganggap itu ada sunnah. Kalau ustadznya, datang, nunggu mereka. Kenapa? Ini sunnah katanya. Nah ini bahaya Pak. Ini bahaya. Apa yang bahayanya? Dia berpikir bahwa kelompok kami aja yang paling benar. Maka kembali tadi, syarat menjadi guru itu alladzi yasluh, yang pantas ayyakuna dijadikan guru itu adalah naiban, yang pantas dijadikan pengganti. Naib itu pengganti. Makanya saya dulu waktu di Tanah Bumbu dipanggil panaib. Panaib itu pengganti. Itu bagi penghulu. Panaib datang, apa tuh panaib? Oh, pengganti. Pengganti siapa? Pengganti wali nikah.
Cuma pertanyaan gini Pak, mana hebatnya pengganti dengan orang yang tokoh ini kita ganti? Yang utama dengan pengganti itu hebat mana? Ini ada utama, ini pengganti hebat mana? Yang utama kan? Maka kalau begitu, kalau kita bicara wali nikah, saya bilang, nah utama siapa? Walinya, bukan pengganti. Penghulu ketika menikahkan itu enggak afdal menikahkan, yang afdal tuh abahnya. Ya kan gitu. Afdal tuh abahnya. Cuma kita ketujuh mengambil barakah. Mengambil barakah kemudian apa? Dikiaulah penghulu, dikiaulah kiai, dikiaulah habib. Saya bilang antum salah. Untuk menggantikan antum, mestinya antum yang nikahkan. Kiai, habib, penghulu itu yang afdal khutbah, nasihat. Kenapa? Dia punya ilmu. Maka dengan ilmunya dia nasihatin. Cuma nasihatnya pakai bahasa Arab, bingung pulang. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apalagi sambil diangkat kayak mengaji belagung itu. Jamaah nih, amin, 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 ya Allah, amin. Sampai terguring-guring, baik. Karena paham dia. Maka mulailah kalau pengen dia saya khutbah, saya jarang pakai bahasa Arab gitu. Saya mukadimahnya aja. Isinya kayak khutbah Jumat bahasa Indonesia. Ini yang dihadapi itu orang mana? Banjar, Om. Om kita ini kan susah banget daripada. Maka kalau itu pakai orang Banjar, paham kan dengan bahasa Banjar, Om. Jangan bahasa Arab. Mana pahaminya? Ya kan, namun pakai bahasa Arab itu kayaknya di rumah ngajari bini pian bahasa Arab. Nanti kalau berkelahi pakai bahasa Arab aja, supaya tetangga nih kada tahu bahwa itu berkelahi. Umailah aja, anu doanya kanceng benar. Kenapa bahasa Arab? Padahal berkelahi. Kita kan nggak tahu bahasa Arab, sehingga ada lagu-lagu nang Arab, padahal lagu cinta loh itu. Dipadakan itu lagi berselawat. Apa lagu selawat itu cinta? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Pertama, yang pantas mengganti Rasulullah SAW itu adalah ayyakuna aliman. Yang pertama syaratnya alim. Paham nih, alim. Apa itu alim? Orang yang berpengetahuan. Itu syarat dulu. Nah disitulah kemudian kadar dakwah itu mestinya juga dididik, bukan cuma retorika dakwah. Saya bilang sama istri, anak kita udah pandai retorika, bisa ceramah, tapi dia belum bisa jadi dai. Dia belum bisa jadi orang yang mana. Kenapa? Dia harus punya peluru. Apa pelurunya? Ilmu. Alim. Maka pertama alim. Tetapi illa anna kulla alimin la yasluhu lil khilafah. Tetapi bahwasanya semua orang alim itu pun ada yang tak layak menjadi pengganti. Artinya gini, enggak semua orang yang alim itu bisa menjadi mursyid. Enggak bisa, enggak semua. Ya. Nah, wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi, dan sungguh aku akan jelaskan kepada engkau sebagian daripada alamatnya. Kan banyak tuh orang alim. Apa semua bisa? Enggak semua. Ada jadi gini Pak ya, alim ya, alim berpengetahuan, iya. Tapi apa semua bisa? Belum tentu. Maka dijelaskan beliau, aku akan jelaskan kepadamu ba'da alamati ala sabilil ijmal. Alamatnya secara global. Ijmal itu global, secara umum dulu. Hatta sampai la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun. Tidak seberataan orang mengklaim dia sebagai dai yang mursyid, pendidik. Enggak semua. Kan kita tuh ketujuh benar lah. Apa istilah? Bila membuat titel di muka. Titel di muka. Kalau titelnya di muka, kalau di belakang. Sampai ke pernikahan ada kawan saya, tahulah namanya Ahmad misalnya, Bapak Ahmad Sarjana Hukum Islam. Jangan Ahmad SHI aja masih pakai gelar.
Nama bagus itu harus pakai gelar, Bang. Karena gelar sepanjang apapun nikam, habisnya Pak almarhum juga. Wah, apa panjang-panjang gelar? Mohon maaf, saya bukan inilah. Saya menyambatkan itu karena saya juga punya gelar yang panjang. Saya nggak mau pakai gelar-gelar. Dan pernah dengan saya ngomong gelar itu, nggak mau. Kenapa? Itu gelar ujungnya almarhum, Pak. Sepanjang apapun, doktor, insinyur, profesor, bahkan akhirnya longhor pun almarhum, Pak. Untung dia cuma gelar satu aja dapat. Coba kalau banyak, S1-nya 2, S2-nya 2, S3-nya 2, S1-nya SHI, sarjana hukum Islam, sama sarjana teologi Islam. Bapak Ahmad sarjana hukum Islam, sarjana teologi Islam, magister hukum Islam, magister ekonomi, ditambah pulang PSD. Kabile selesainya bubakil kelawasan. Nggak usah, Pak. Karena gelar akhir kita itu adalah almarhum, Pak. Itu ingat tuh, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak semua mengaku mursyid. Bahkan ada tulis tangan dia sendiri, pasti banyak ustadz. Ustadz nggak usah, Bang. Tapi ada yang datang, Ustadz, saya kan berangkat haji, Ustadz. Iya, boleh nggak saya pakai gelar haji? Ya boleh, saya bilang. Pulang dia ke rumah, dia tulis di muka rumahnya, Haji Ahmad. Kemudian dia punya kendaraan, di kendaraan buat label Haji Ahmad. Kemudian mobil, dia punya mobil, ditulis mobil keluarga Haji Ahmad. Loh, ada yang datang, ente ini ria, pamer haji. Enggak di sini. Kenapa aku tulis gelar aku di muka rumah Haji Ahmad? Kenapa kendaraanku Haji Ahmad? Kenapa mobilku Haji Ahmad? Kenapa? Karena dengan aku menulis haji di muka, aku ingat bahwa aku haji, sehingga aku tidak akan berbuat sesuatu yang menyumpanakan nama haji yang itu. Wah, niat lagi, Pak. Kalau niatnya bagus, bagus. Tapi kalau niatnya pamer itu enggak bagus. Datang namanya Ahmad atau Adul, namanya Adul. Diundang pengantinan. Kenapa Adul aja? Udah haji, terus haji. Ganti, boleh ke rumah ganti Haji Adul. Itu tolak haji itu berapa? Oh, ini berapa? 60 jutaan tolak nyawa. Ganti yang itu Haji Adul. Belum undangan. Kenapa haji buting aja udah 5 kali haji tolak. Maka 10 kali ganti H5U10 misalnya. Ini pamer apa? Maka semua tergantung kepada niat. Niat. Apa niatnya dulu? Nah, maka syarat menjadi seorang dai itu tidak sembarangan, ya. Tidak hanya pintar pidato, karena di akhir zaman nanti kata Nabi akan banyak katsirul khutbah, banyak ahli pidato, tapi wa qalilul ulama, sedikit ulama. Lihat banyaknya ahli pidato. Belagi ini khutbah nyaman benar khutbah pian. Nah, mengcopy teks orang kan, teks gitu orang di copy dibaca. Dulu pakai kertas ini mah HP. Alhamdulillah, alhamdulillah, ngantuk. Bebaya angin deras. Alhamdulillah, terbang. Kertasnya terbang. Karena kalau kau baca, jemaah kada paham juga, ambilkan jaga putih kia kan kasih ustaz di atas tengah. Apalagi lapas itu kan hadang dulu lah, memutih dulu kan. Kan yang mana aja nih? Saya pernah ada, saya nggak ada jadwal khutbah, Pak. Saya ikut jamaah. Ada khatib membaca pas bulan Dzulhijjah. Al-hajjul mabrur laisal jara, kata beliau, ilal jannah. Kenapa maka jarak julun? Maka laisal jaza. Rupanya pas mengcopy teksnya kabur, titiknya hilang. Coba pian zai lawan ra itu kan titiknya jelek. Haji yang mabrur itu laisal jara jadin ilal jannah. Bukan laisal jaza. Ya ini kada jara dibacanya. Nah, makanya gimana lah. Saya bukan manukan lah. Mestinya nggak usah pakai teks orang, Bang. Coba jangan kita memplagiat.
plagiat. Ya. Plagiat itu ya saya bilang plagiat semua tuh. Semua plagiat. Nah baik, biarlah orang yang plagiat. Tapi plagiat itu hukumnya apa tuh? Nggak boleh kan? Ya. Nah baik, kita baca lagi. Nah, maka aku berkata, may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Guru yang alim dan pantas jadi dai yang mursyid, itu syaratnya di samping alim, may yu'ridu an hubbid dunya, adalah orang yang berpaling daripada cinta lawan dunia. Berpaling daripada cinta lawan dunia. Coba yang ini deh. Kenapa orang mau jadi ustadz, Pak? Kenapa? Karena nyaman. Kalau udah terkenal nyaman ya. Itu jadi gawian. Jadi gawian. Oh lu kira minta. Lu saya nggak sedikit loh Pak. Ada teman-teman yang datang. Ustaz ada jadwal, ada jadwal. Apaan minta? Kalau mau kita boleh minta. Tapi ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu sebagaimana Nabi Allah Isa itu berdakwah ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu nggak bisa minta, itu boleh minta ke sana Pak. Kenapa? Nggak ada apa-apa di sana. Maka kan pernah saya bilang terjadi debat antara Nabi Allah Yahya sama Nabi Isa. Nabi Isa tuh banyak berdakwah tuh ke pinggiran, ke orang miskin. Nabi Yahya enggak, ke perkotaan. Karena kalau ke perkotaan biasanya dia dikasih. Kalau di kampung dia yang ngasih. Nah kalau mau minta ke kampung, kesian Pak, di sana kosong. Pernah nggak ke sana? Ya. Antum tuh saya bilang jadi dai langsung di kota. Coba ke kampung-kampung tuh. Kami tuhuk loh Pak. Kami gemblengan godokan kader dakwah. Dan saya termasuk yang menjadi ini apa namanya koordinator divisi pemberdayaan masyarakat itu ke kampung-kampung. Kesian mereka. Ya. Jadi jangan ditanya. Jadi dai itu nggak langsung enak, ya. Ya karena kemelatihan yang terkenal ya enak. Tapi harus menyisir dulu ke kampung-kampung dulu. Nah, kenapa jadi hubbud dunia? Orang yang hubbud dunia kita tinggalkan. Karena hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu otaknya, Pak, dari segala kesalahan. Ini bukan hanya dia pandai baca kitab, bukan hanya dia pandai ini, tapi bagaimana dia tidak mengejar dunia. Nah disinilah kemudian, loh Bapak Ibu, kan nanti ya di hari kiamat itu ada seorang laki-laki rajulun ta'allamal 'alama, yang dia mengajar, yang dia belajar ilmu, wa 'allamau, dan dia mengajarkan ilmunya. Ada seorang laki-laki nanti di hadapan Allah di hari kiamat dihadapkan, dan laki-laki ini ta'allamal 'ilma, dia mengaji, dia menuntut, dia belajar ilmu, dan ilmu yang dia pelajari wa 'allamah, dia ajarkan lagi. Kemudian laki-laki ini juga wa qara'al Qur'an, dia baca Quran. Lalu fa utiya bihi, didatangkan kepadanya, fa arafahu ni'amahu, apa yang dia melihat sebagai nikmatnya. Kan kita ngajar itu nikmat loh nanti. Kita belajar dan kita mengajar itu nikmat kelihatan. Ini dunia nggak kelihatan Pak, nanti kelihatan di akhirat. Maka dia mengenali itu, bahwa itu dulu yang dia lakukan. Faqal, maka Allah berkata, fama alimta fiha, apakah engkau tahu di dalamnya? Faqala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, saya belajar ilmu wahai Tuhan, dan saya mengajarkan ilmu itu ya Tuhan. Wa qara'tu fika Al-Quran, dan aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Jadi aku mengaji, aku melajari Quran, aku juga mengajarkan ilmu itu demi engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta.
Nyawa itu dusta aja Tuhan. Walakinnaka ta'allamtal ilma. Sesungguhnya engkau itu belajar ilmu dan mengajar ilmu liyuqala alimun, supaya dipanggil orang nang alim, supaya dianggap ni alim. Ya, supaya dianggap dia bisa menjawab semua pertanyaan. Muncullah kemudian tanya jawab di majelis terbuka. Saya nggak nyalahkan, boleh. Misalnya kalau ada kepentingan apa istilahnya, kepentingan media, TV, radio itu kan ada tanya jawab, ada kepentingan di situ. Majelis, tapi kadang kalau di majelis itu kadang memang pertanyaan itu dimunculkan supaya bukan ini kada paham sudah, tapi seolah ingin mencari pembenaran. Ada juga kayak gitu. Atau meepek kawan di higa. Oh, pengalaman lo Pak, Ustaz nanti lu bertakun Ustaz belajar. Karena Allah hendak menyampat ngali, jadi lu bertakun sana ini masalahnya kawan ulun kayak itu. Nah, ya kalau bujur lo. Ayo ngaku. Om. Om ini nggak mau ngaku kadang-kadang bahwa ingin meepek kawan. Kada usah bang, epek-epekan kalau usah. Kita makanya saya selalu beruntung kita yang mau epek dengan kita sorangan, kalau usah mepek orang lain. Dalam pertanyaan, apa yang kada paham takuni. Mun seorang paham, kalau ada kawan yang mungkin melanggar ini, ya pandai bagaimana. Jangan Ustadz jangan alat. Ustadz pakai jadi alat. Kesar tahu aja Ustadz lah, kesar tahu apa? Tahu udah. Mana tahu nyoba kesah itu julun. Coba nyoba kesah. Jadi lanjut ya. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau baca Quran ya Allah. Liyuqala huwa qari, supaya engkau dipanggil qari. Faqad qila, maka dikatakan summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqiya finnar. Lalu diseret wajahnya Pak, dipanggil malaikat, diseret wajahnya, dimasukkan dia ke dalam neraka. Lihat dari selain Pak ya. Apa kata Nabi? Man ta'allama 'ilman, siapa yang belajar, mengaji, menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal, yang sejatinya ditujukan untuk mendapatkan wajah Allah Ta'ala, wajah Allah azza wajal, la yata'allamuhu, tapi tidak dia mempelajarinya, illa liyusiba bihi 'ardam minad dunya, kecuali untuk mendapatkan hasil dunia, mendapatkan hasil dunia. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga di hari kiamat. Ngaji itu karena Allah, bukan dunia. Maka benar ya. Jadi dai jangan bergantung lawan ceramah, tapi punya gawian. Ingat betul guru saya bilang, kau punya kerjaan. Ini kadang-kadang diampi begawinya khusus. Banyak teman-teman, belum Ustaz, saya khusus membaca kitab aja, nah, baca ini supaya kena menyampaikan. Begawi ampi aku aja. Ampi aku begawi. Sarahlah sudah. Sidin tuha apa kedua belum memadahi kan. Yang Tuhan ini kalau memadahi baik. Nah, anum jangan lihat begini tuha. Baik. Nah, lalu apa lagi di antaranya? Dan terkadang ada orang yang mengaji ilmu justru tujuannya ternyata apa? Tujuannya adalah liyubahiya bihil ulama, supaya kau berdebat dengan orang lain, dengan ulama. Ustaz Adi Hidayat mau didebat Pak. Betapa alimnya beliau, hafal hadis, hafal kitab, hafal Quran. Mau didebat. Emang antum siapa? Tujuannya mendebat, enggak baik tuh. Semua tergantung niat. Niatnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innama
likullin ri'in manawa. Makanya kita ini persoalan di sini, Pak. Kita nggak bisa menghukum orang. Tadi ada orang haji betitel haji, namanya pengen haji karena niatnya ternyata supaya dia menjaga nama haji, kan bagus. Tapi ada juga yang pengen disebut haji, nggak mau Lailatul haji. Karena apa? Karena hajinya larang 60 jutaan. Ganti nama haji. Karena hajinya 5 kali, ganti haknya 5. Umrah pulang 10 kali, umurnya 10 kali. Ya, macam-macam niat. Ternyata ingin mendebat ulama. Wa yujariya bi supaya kemudian kawa merendahkan orang yang dianggap bodoh. Dan terakhir apa? Wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, supaya ini memalingkan manusia tidak lagi kepada ustadz itu, tapi paling kepada aku. Kenapa? Ustadz itu ustadz yang subhat, jangan ikutin lagi. Dia mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan, kata si ustadz tadi. Padahal itu cuma paham. Nah, maka yang pertama apa? Ustadz dai yang mereka tidak hubbud dunia. Ini satu. Setelah alim tidak hubbud dunia. Wa hubbil jah. Nah, kalau dunia itu berarti apa? Harta, pangkat, kemewahan ya. Kalau jah itu ya istilahnya kemuliaan. Berarti apa? Kedudukan. Berarti apa? Jabatan. Tidak gila jabatan, Pak. Tidak gila pangkat. Tidak gila kehormatan. Aku ni alim, tolak alim. Aku abah pamanku nyotolahnya pamanku. Pamanku tuh kiai. Nang datu, nang di hulu sungai, nang bekubah tuh nang kayu ndak. Jadi aku ini sebetulnya cucunya oleh kai. Pada tuan tuh kiai berataan. Sampai untuk ke Nabi berkataan, habis itu ingin diakui. Nah, karena Isa sampai kita akan bicara nanti hubbul jah, hubbul mali wal jah, cinta kepada harta dan kepada kedudukan. Yumbitanin nifaq, itu akan menumbuhkan sifat munafik. Fil qalbi, dalam hati. Kama yumbitul ma'u al-baqal, sebagaimana menumbuhkan air kepada rumput, sayuran, tumbuhan, bahkan lumut akan tumbuh di sana. Nah, baik, insyaallah nanti akan kita kaji lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.